البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita membaca penjelasan dari Imam Ibn Abil Is rahimahullah ta'ala yang menegaskan bahwasanya konsekuensi dari pemahaman kullabiyah maupun asy'ariyah itu sebenarnya lebih kufur daripada apa? Mu'tazilah. Nah, lebih kufur dari Mu'tazilah. Kenapa? Karena ketika menyatakan Al-Quran itu hikayat dari kalamullah, itu berarti penetapan adanya sesuatu yang menyerupai, dan ini menunjukkan bahwasanya sifat-sifat Allah bisa dihikayatkan, sehingga tentunya tidak akan ada ta'jiz, dan tidak akan ada ijaz pada Al-Quran. Baik, sekarang kita lanjutkan. Wa qauluhu wa man sami'ahu wa qala innahu kalamul bashari faqad kafar. Siapa saja mendengar Al-Quran dan mengatakan bahwasanya itu kalam manusia, perkataan manusia, maka sungguh dia telah kafir. Nah, di sini tentang hukum siapa saja yang mengatakan Al-Quran itu perkataan Muhammad atau perkataan makhluk. La syakka fi takfiri man ankara anna al-Qur'ana kalamullah. Tidak syak tentang pengkafiran siapa saja mengingkari bahwasanya Al-Quran itu kalamullah. Bal qala innahu kalamu Muhammadin aw ghairihi minal khalqi. Bahkan dia mengatakan bahwasanya Al-Quran itu perkataan Muhammad atau yang lainnya dari para makhluk, malakan kana aw basyaran, baik itu malaikat atau manusia. Ini hukumnya apa? Hukumnya apa, Abdurrahman? Kafir. Yang mengakui Al-Quran itu bukan kalamullah dan mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka hukumnya kafir. Wa amma idza aqarra annahu kalamullah thumma awwala wa harrafa faqad wafaqa qawla man qala in hadza illa qaulul bashar fi ba'di ma bihi kufrun. Adapun orang-orang yang mengakui Al-Quran itu kalamullah, kemudian dia mentakwil dan mentahrif, yang menyimpangkan dari makna zahir, menyimpangkan dari makna yang hak menuju kepada makna yang batil. Nah, dia mengakui Al-Quran kalamullah tapi kemudian dia simpangkan, maka sungguh dia telah mencocoki perkataan orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu perkataan manusia pada sebagian perkara yang dengan sebabnya dia terjatuh dalam kekufuran. Wa ulaika alladzina stazallahumus syaitan, dan mereka itulah orang-orang yang digelincirkan oleh syaitan. Wa sayatil kalamu alaihi 'inda qauli syekh wa la nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bidzanbin ma lam yastahillah insyaallah taala. Dan akan ada pembicaraan ketika menjelaskan tentang perkataan syekh, yaitu Imam At-Tahawi, kita tidak mengkafirkan seorang pun dari ahlul qiblah, yaitu dari kaum muslimin, dengan sebab dosa yang dia lakukan selama dia tidak menghalalkan.
Mengenai takfir insyaallah pada pembahasan tersebut. Tapi yang jelas sekarang kita telah mengetahui hukum masalahnya, hukum permasalahan yaitu hukumnya kufur. Adapun menerapkan pada orang per orang, maka di sana ada pembahasan tambahan seputar syarat-syarat takfir dan penghalang-penghalang takfir. Karena tidak semua orang yang terjatuh dalam perbuatan kufur dihukumi kafir. Ini harus kita pahami. Dan tidak semua orang yang terjatuh dalam kekufuran dia dihukumi kafir secara langsung. Tapi harus terpenuhi syarat-syaratnya dan harus hilang darinya penghalang-penghalang. Wa qawluhu wa la yushbihu qaulal bashar, dan Al-Qur'an itu tidak menyerupai perkataan manusia, yakni annahu asyrafu wa afsahu wa asdaq. Maksudnya bahwasanya Al-Qur'an itu yang paling mulianya, yang paling fasihnya dan yang paling benarnya. Qala ta'ala man asdaqu minallahi haditha. Tidak ada yang lebih benar perkataannya dari Allah. Haditha i'rabnya apa? Indak Ismail. Tayyib, i'rabnya tamyiz. Dan mudah kalau konteks yang seperti ini, kalau ada isim tafdhil, maka jelas ada asdaqu, lebih benar apanya. Ini masih butuh penjelasan, maka setelahnya tamyiz. Wa man asdaqu minallahi haditha, tidak ada yang lebih benar perkataannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi. Katakanlah wahai Nabi, seandainya manusia dan jin semuanya bersepakat bersatu untuk mendatangkan yang semisal dengan Quran ini, maka sungguh mereka tidak akan mampu mendatangkan yang semisal dengannya. Al-ayat. Wa qala ta'ala qul fa'tu bi 'ashri suwarin mithlihi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, datangkanlah 10 surat yang semisal. Tidak mampu untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran. Kalau kita perhatikan ikhwan, di surat Al-Isra, tantangan untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran, tidak akan mampu. Di surat Hud 10 surat saja, tidak mampu satu mushaf penuh Al-Quran. Ya 10 surat kalau mampu, dan tidak akan mampu. Kemudian dalam surat Yunus, qala ta'ala qul fa'tu bi suratin mithlih. Katakanlah, datangkanlah dengan satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Ini pun tidak akan mampu. Atau dengan kata lain, datangkan 3 ayat saja yang semisal dengan Al-Quran, tidak akan mampu. Karena apa? Surat dalam Al-Quran yang paling pendek berapa ayat? 3 ayat. Ya, 3 ayat saja yang paling pendek. Ya. Surat yang paling pendek dalam Al-Quran hanya 3 ayat. Falamma ajazu wa hum fusaha'ul Arab ma'a shiddatil adawati 'anil ityani bi suratin mithlih, tabayyana sidqur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu min indillah. Maka tatkala mereka tidak mampu, dalam keadaan mereka itu adalah orang-orang fasihnya Arab, bersama dengan kerasnya permusuhan, mereka sangat memusuhi, jadi ingin mendatangkan yang semisal. Tapi mereka tidak mampu untuk mendatangkan satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Maka jelaslah kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Al-Quran itu asalnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan beliau. Nah, sekarang ikhwan yang perlu diperhatikan, wa ijazuhu min jihati nazmihi wa ma'nah, la min jihati ahadihima faqat. Ini kalimat untuk membantah sederetan ahli bidah
berhubungan dengan perkara i'jaz Al-Qur'an, yaitu hal yang tidak dimampui oleh makhluk-makhluk ini untuk mendatangkan yang semisal. Nah, dalam Al-Qur'an itu baik dari sisi nazamnya, dari sisi lafaz-lafaz susunannya maupun dari sisi makna. Jadi mencakup dari sisi lafaz dan makna. Semuanya merupakan perkara yang tidak dimampui oleh manusia ini untuk mendatangkan yang semisal. Bukan hanya dari salah satu sisi saja. Hadza ma'anna Qur'anun Arabi ghairi dhi 'iwajin bilisanin arabiyyin mubin ay bil lughatil arabiyyah. Ya, keyakinan ini bersamaan dengan Al-Qur'an itu adalah Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada penyimpangan padanya sama sekali, dengan bahasa Arab yang mubin, yang jelas dan menjelaskan. Maksudnya apa dengan bahasa Arab? Fanafiyu, tempat kalian ada titik duanya enggak? Hah? Ada. Nah, ini lebih tepat. Tempat saya enggak ada titiknya. Bagus, dalam bentuk isim. Fanafiyul musyabahati min haitsu takallumi wa min haitsu takallumi bihi wa min haitsu nazmi wal makna. Sekarang perhatikan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala tiadakan musyabahah, yaitu tidak adanya musyabahah. Karena apa? Karena tadi Tahawi mengatakan wala yushbihu qaulal bashar. Nah, tidak adanya penyerupaan ini dari siapa? Sekarang kata beliau fanafyul musyabahah, peniadaan keserupaan itu min haitsu takallum, yang pertama dari sisi takallumnya. Nah, yaitu secara mutlak dari sisi takallum. Kenapa? Karena itu adalah kalamullah, dan ada yang menyerupainya, kawan. Jadi min haitsu takallum ay mutlaqan, wa min haitsu takallumi bihi ay bil Qur'an. Dari sisi perkataan Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an itu secara khusus juga tidak menyerupai satupun dari perkataan manusia. Jadi bedanya, kenapa dibedakan min haitsu takallum secara mutlak ini, kemudian wa min haitsu takallumi bihi, ini hubungannya dengan Al-Qur'an. Nah, kemudian wa min haitsu nadmi wal makna, dari sisi susunan lafaz-lafaz dan maknanya. Ini yang tidak serupa, Pak. Tidak adanya keserupaan itu dari siapa? Dari takallum, dari sisi itu adalah kalamullah. Dan dari siapa? Susunan lafaz-lafaznya dan makna. La min haitsul kalimati wal huruf, bukan dari sisi kata-katanya dan huruf-hurufnya. Paham? Kalau kata-katanya, itu kata-kata dalam bahasa Arab, ya tidak? Ada penyebutan masjid, ada penyebutan mata, ada penyebutan kaki, dan seterusnya. Nah, misalnya al-masajid yang disebutkan dalam Al-Quran ini juga dalam pembicaraan bahasa Arab digunakan, ya tidak? Jadi dari sisi kata-katanya itu memang dalam bahasa Arab. Dalam Al-Quran juga digunakan dalam pembicaraan sehari-hari, juga huruf-hurufnya. Jadi kalau dikatakan di sini, wala yushbihu qaulal bashar, Al-Quran itu tidak menyerupai perkataan manusia. Dari sisi mana? Dari sisi itu adalah kalamullah, karena merupakan sifat dari sifat-sifat Allah. Kemudian dari sisi susunan dan maknanya. Adapun dari sisi kata-katanya dan huruf-hurufnya, maka ini
Maka ini ada kesamaan, paham? Ada kesamaan dengan perkataan manusia. Kenapa? Karena memang turun dalam bahasa Arab. Qala wa ila hadza waqa'atil isyaratu bil hurufil muqatta'ati fi awailis suwar ay annahu fi uslubi kalamihim wa bi lughatihim allati yatakhatabuna biha. Nah, kepada hal inilah terdapat isyarat dengan huruf-huruf muqatta'ah di awal-awal surat. Huruf muqatta'ah itu yaitu huruf-huruf yang disebutkan di awal-awal beberapa surat pada Al-Quran, ikhwan. Seperti apa? Alif lam mim, alif lam ra, yasin, hamim. Ini namanya apa? Apa Abul Hasan? Huruf dinamakan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah. Nah, didatangkannya huruf-huruf tersebut di awal-awal surat, di antara hikmahnya apa, ikhwan? Di antara hikmahnya sebagai isyarat bahwasanya Al-Quran itu turun dengan apa? Dengan uslub kalam mereka, ya, dengan metode perkataan orang Arab dan dengan bahasa Arab, dengan huruf-huruf Arabi yang mereka apa? Berbicara dengannya. Ini salah satu hikmah. Jadi yang banyak dalam mushaf-mushaf dikatakan alif lam mim, maknanya hanya Allah yang mengetahui, itu kan. Baik. Nah, di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama ini untuk menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an memang apa? Turun dengan bahasa Arab, nah, dengan lafaz-lafaz Arabi dan huruf-huruf Arabi. Nah, makanya tanbih yang kemarin semakin kuat, untuk penulisan ayat-ayat Al-Qur'an tidak boleh dengan selain huruf Arabi. Naam. Ala tara annahu ya'ti ba'dal hurufil muqatta'ati bi dzikril Qur'an? Tidakkah engkau melihat bahwasanya datang setelah huruf-huruf muqatta'ah tersebut dengan penyebutan Al-Qur'an? Dan ini mayoritas surat yang diawali dengan huruf muqatta'ah, setelahnya menjelaskan tentang Al-Qur'an. Kama fi qoulihi ta'ala alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Ini jelas. Itulah Alkitab yang tidak ada keraguan padanya, maksudnya Al-Quran. Dalam Ali Imran, alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Allah turunkan kepadamu Al-Quran dengan hak. Nazzala di sini isyarat tentang masalah apa, Arin? Bahwasanya Al-Quran turun secara bertahap pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak turun secara sekaligus. Karena datang dalam wazan fa'ala. Juga dalam surat Al-A'raf alif lam mim shad, kitabun unzila ilaik. Kitab yang diturunkan kepadamu. Al-ayat. Alif lam ra, tilka ayatul kitabil hakim. Itulah ayat-ayat Alkitab yang hakim. Fakadzalikal baqi yunabbihuhum anna hadzal rasulal karima lam ya'tikum bima la ta'rifunahu bal khatabakum bilisanikum. Demikian pula surat-surat yang lain yang diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan tanbih bahwasanya Rasul yang mulia ini tidaklah datang kepada kalian dengan sesuatu yang tidak kalian ketahui. Ini menunjukkan bahwasanya makna Al-Quran diketahui, ya kawan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ajak bicara mereka dengan bahasa mereka. Nah, untuk apa? Untuk manusia paham, karena memang tujuan diturunkannya kitab-kitab akan menjadi petunjuk kita. Cuman di sana ada hal yang penting untuk dipahami. Bahwasanya dalam memahami dalil, memahami Al-Quran, terutama pembahasan kita, butuh apa? Butuh bimbingan. Makanya dulu para sahabat mengambil tafsir Al-Quran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tabi'in mengambil dari sahabat dan seterusnya. Juga dalam penerapannya butuh kita terhadap bimbingan para ulama. Saya butuh bimbingan para ulama. Karena pada zaman ini terkadang ada seruan-seruan
Kita hanya berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah, ikuti dalil Al-Quran dan Sunnah. Tapi dalam memahami dalil kita butuh bimbingan siapa? Ya, tidaklah orang-orang Khawarij tersesat, akhwan. Orang-orang Khawarij tersesat. Kenapa? Karena tidak mau kembali pada bimbingan ulama. Mereka terlalu ujub dengan pemahaman sendiri. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Akhirnya meninggalkan pemahaman sahabat. Ya, ulama di zamannya mereka tinggalkan. Ya, mungkin juga sama dengan pemahaman sebagian orang pada zaman ini, anti taklid, anti ta'assub. Tidak butuh bimbingan para masyayikh. Sehingga pahami ayat-ayat, dalil-dalil sendiri. Nah, ini khatir, bahaya yang seperti ini. Nah, seorang talib namanya penuntut ilmu butuh butuh menjalin hubungan dengan ulamanya. Nah, meminta bimbingan dalam memahami ayat, dalam menerapkan hukum. Ini penting. Qala wa kadzalika al-baqi yunabbihuhum anna hadzal rasula al-karima lam ya'tikum bima la ta'rifunahu bal khatabakum bilisanikum. Ini jelas. Walakin ahlul maqalatil fasidah yatadarra'una bimithli hadza ila nafyi takallumillahi bihi wa sama'i Jibril minhu. Nah, akan tetapi orang-orang yang memiliki keyakinan-keyakinan rusak, yatadarra'una, mereka berlindung, ya, dari dzir', ya, dzir' itu sesuatu yang melindungi ketika perang. Nah, mereka, ya, para penganut keyakinan-keyakinan sesat, mereka berlindung dengan semisal perkataan yang seperti ini ketika ahlu sunnah mengatakan Al-Quran itu tidak serupa dengan perkataan manusia. Nah, mereka berlindung dengan yang seperti ini kepada ila nafi takallumillahi bihi wa sama'i Jibril minhu, kepada penafian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mengatakannya. Berarti kalau demikian Allah tidak mengatakan menurut. Kenapa? Karena kalau kita tetapkan bahwasanya Allah yang mengatakannya, ini akan sama dengan manusia. Juga meniadakan bahwasanya Jibril mendengar. Sebab kalau didengar berarti sama dengan perkataan manusia. Ini alasan mereka. Ya. Jadi ini memang alasan, dan tidaklah ada satu ahlul batil pun, ahlul bidah pun, kecuali mereka memang memiliki memiliki bagian, terkadang sesuatu sisi yang dijadikan sebagai syubhat, pegangan, baik dari Al-Quran maupun Sunnah, maupun kaidah-kaidah pada itu. Kama yatadarra'una biqaulihi ta'ala laisa kamitslihi syai' ila nafyi sifat. Sebagaimana mereka juga berlindung dengan perkataan Allah laisa kamitslihi syai'. Ya, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Nah, mereka berlindung dengan ayat ini untuk Untuk menolak sifat-sifat. Jadi semua sifat-sifat mereka tiadakan. Jadi tidak mau menetapkan sifat. Kenapa? Alasannya karena tidak ada yang menyerupai Allah sedikit, satu pun. Kalau menetapkan sifat berarti menyamakan Allah dengan makhluk menurut mereka. Qala fil ayati ma yaruddu alaihim qaulahum, dan padahal pada ayat tersebut sendiri terdapat hal yang membantah perkataan mereka, yaitu kelanjutannya wa huwa qauluhu ta'ala wa huwas samiul basir, yaitu bahwasanya Allah adalah as-sami' al-basir. Setelah menafikan tidak adanya kesamaan, Allah tetapkan 6 sifat as-sam' wal basar, menunjukkan bahwasanya yang ditiadakan itu adalah yang ditiadakan kesamaannya kaifiyahnya. Yang ditiadakan kesamaan adalah kaifiyah dari sifat tersebut. Bahwasanya pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran makhluk, penglihatan Allah berbeda dengan penglihatan makhluk, walaupun sama-sama disebutkan dengan istilah mendengar. Paham? Kama fi qaulihi ta'ala fa'tu bi surati mithlih ma yaruddu ala man yanfil harfa fa innahu qala fa'tu bi surah wa lam yakul fa'tu bi harfin aw bi kalimah. Nah, ini sebagaimana dalam
firman Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan fa'tu bi suratin mitsliha. Datangkanlah satu surat yang semisal. Terdapat bantahan kepada orang-orang yang menafikan huruf, bahwasanya Al-Qur'an itu tidak ada hurufnya, hanya sekedar makna yang ada pada zat Allah. Maka ini tertolak. Kenapa? Karena Allah katakan fa'tu bi surah, datangkanlah dengan satu surat saja. Allah tidak mengatakan datangkanlah dengan satu huruf atau satu kata. Paham? Nah, ini hikmah juga ya kawan. Allah Subhanahu wa taala katakan tantangan yang paling minim, yaitu tantangan paling kecil dalam mendatangkan Al-Qur'an, mendatangkan sesuatu yang semisal dengan Al-Qur'an, apa tantangannya? Untuk mendatangkan satu surat yang semisal. Tidak dengan satu kata atau satu huruf. Kenapa? Karena kata-kata dan hurufnya sama, ya tidak. Yang menjadi perkara sehingga karenanya manusia tidak mampu mendatangkannya, yaitu apa? Susunan dan maknanya. Makanya juga tidak ditantang untuk mendatangkan satu ayat. Nah, satu ayat. Karena di sana ada ayat yang secara zahir adalah satu hanya satu apa? Satu ucapan, satu lafaz. Seperti misalnya mudhammatan misalnya. Wa aqsaru suratin fil Qur'ani 3 ayat. Wa lihadza qala Abu Yusuf wa Muhammad inna adna ma yujzi'u fi salati 3 ayatin kisarin aw ayatin tawilah li'annahu la yaqa'ul ijazu biduni dzalik wallahu a'lam. Ya. Dan surat yang paling pendek di dalam Al-Qur'an itu terdiri dari 3 ayat. Oleh karena itulah Abu Yusuf dan Muhammad, maksudnya Muhammad yang kedua-duanya ini, Abu Yusuf dan Muhammad itu pengikut Abi Hanifah, ya, yang masyhur dikenal dengan sahibah Abi Hanifah, yang disebutkan di depan dulu. Nah, menurut mereka bahwasanya minimal bacaan Al-Quran yang sah dibaca pada salat setelah Al-Fatihah itu 3 ayat. Ya, 3 ayat yang pendek atau 3 ayat yang panjang. Jadi menurut mereka minimalnya 3 ayat. Kalau kurang dari 3 ayat tidak sah. Kenapa? Karena dengan 3 ayat itulah apa? Bisa terwujud i'jaz. Ya. Karena yang diminta adalah mendatangkan yang semisal dengan satu surat saja, dan satu surat paling pendek itu apa? 3 ayat. Tapi pendapat ini pendapat yang lemah ya kawan. Yang sahih yaitu sah dengan apa? Dengan berapapun yang dia mudahkan untuk dia baca dari Al-Quran. Sebagaimana ayat sebagaimana dalam hadis, "Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Kemudian bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran. Walaupun dengan satu ayat maka itu sah. Baik. Nah, ini berhubungan dengan matan yang panjang dibahas oleh Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala seputar Al-Quran kalamullah, dan masih tersisa pembahasan tentang apa? Tentang hukum orang yang mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah secara hakiki. InsyaAllah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadza, subhanakallah.